salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa mulai. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi setelah berdoa untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita, cinta tanah air, kita lanjutkan untuk menyanyikan lagu-lagu wajib nasional ya. Rekannya untuk menyanyikan lagu wajib nasional ya. Kita lanjutkan ya. Sambil kalian mempersiapkan peralatan tulisnya, silakan dikeluarkan bukunya, kemudian buku pegangan. Jangan lupa lihat kiri kanan meja kursinya. Apabila ada sampah di serokannya, silakan diambil, buang ke sampah ya. Nah, sambil dibuka di sini nanti kalian harapkan pada tujuan pembelajaran kita ya. Yang pertama nanti kalian mengidentifikasi konsep pola makan sehat. Ada di sana, ada 5 ya. Yang kedua menjelaskan konsepnya. Kemudian yang ketiga menjelaskan cara menerapkannya. Jadi sudah tahu apa-apa saja, tahu juga cara-caranya. Kalau bahasa kita tuh. Cara kalau kita mau makanannya sehat tuh bagaimana? Cara kalau kita mau berkembang tubuh remajanya yang sehat bagaimana ya? Jadi cuma tahu makanannya ini tapi tidak tahu caranya. Percuma ya. Nah, jadi selanjutnya ada yang keempat, memaparkan cara mengolah konsep. Nah, nanti kalian mampu diskusi, mengharapkan di sini. Selain sebagai sumber energi, makanan juga memiliki banyak manfaat lain loh. Contohnya untuk pertumbuhan tubuhmu, memelihara jaringan tubuh untuk memperbaiki yang rusak, mengatur metabolisme dan keseimbangan cairan tubuh, serta membentuk antioksidan dan antibodi untuk melawan penyakit. Banyak kan? Wah, kalau begitu mesti makan seperti gimana ya supaya tubuh mendapatkan gizi yang dibutuhkan? Kakak sepertinya mendengar ada yang jawab 4 sehat 5 sempurna. Ya, pinter deh, tapi kurang tepat ya. Konsep 4 sehat 5 sempurna dipopulerkan Bapak Gizi Indonesia Profesor Purwo Sudarmo sekitar tahun 1952. Tetapi sekarang konsep ini sudah tidak lagi digunakan. Nah, sebagai gantinya sudah ada nih yang namanya pedoman gizi seimbang atau PGS. Gizi seimbang merupakan susunan pangan sehari-hari yang mengandung zat gizi dalam jenis dan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan tubuh. Prinsip gizi seimbang adalah upaya untuk menyeimbangkan antara zat gizi yang keluar dan zat gizi yang masuk sehingga dapat mencegah terjadinya masalah gizi. Tabel ini menunjukkan nabati mengandung isoflavon dan antioksidan, sehingga kedua jenis protein ini harus dikombinasikan secara seimbang. Beraneka ragam buah dan sayuran. Indonesia yang beriklim tropis punya banyak jenis buah yang enak dan murah loh. Jadi jangan takut bosan kalau makan buah. Kalau makan atau minum jus buah, boleh aja, tapi jangan dikasih gula tambahan ya, supaya tetap sehat. Selain itu, kamu harus lebih banyak makan sayur, bukan sebagai pelengkap aja. Coba deh kalau kamu makan pecel lele atau ayam bakar, lalapannya jangan lupa dimakan ya, jangan jadi biasa aja. Sayuran juga sebaiknya jangan dimasak terlalu lama, karena kandungan vitamin dan mineralnya jadi berkurang. Karena kita masih masa pandemi, yang penting kalau caranya diatur, zaman corona juga selalu pakai masker ya, mudah-mudahan. Tadi sudah cuci tangan. Ya, jadi itu yang kedua ya, yang ketiga nanti kalian menjelaskan terkait dengan gambar yang ada di depan. Nah ini gambar dengan makanan bagi tubuh, zat makanan kaitannya dengan bagi tubuh kalian. Ada di sana di gambar terlihat jelas. Yang satu kurus kerempeng, yang satunya seperti kelebihan berat badan parah ya, usianya kecil tapi badannya sudah melebihi normal. Nah nanti kalian diskusikan apa kaitannya dengan zat makanan.
Terakhir itu nanti ada yang di sini isi piringku. Nah, seperti juga di poster itu. Nanti kalian bisa mengamatinya. Bisa kalian amati, kalian analisis apa saja yang dimaksud dengan isi piringku di sini. Ada apa saja, ya. Nanti boleh kalian perwakilan kelompok lihat poster yang Pak sampaikan ini. Boleh maju. Lihat ya. Lihat, oh ini maksudnya isi piringku itu ini ya. Kemudian pesan gizi seimbang tuh, kemudian yang penyakit-penyakit ini itu ya. Sambil nanti Pak bimbing dan Pak arahkan kalian untuk menjawab. Nah, jadi itu saja mungkin tugasnya. Silakan kalian di kelompoknya masing-masing berdiskusi yang sudah Pak perintahkan tadi atau Pak tugaskan. Nanti kalau sudah diskusi kita bahas sama-sama, setiap kelompok perwakilan menjawab berdiri ya, sampaikan hasil diskusinya. Oke, silakan. Oke, kelompok D ya. Silakan berdiri, sebut namanya biar Pak tahu. Perkenalkan, nama saya Iqbal Agustadi, mewakili kelompok D. Yang lain perhatikan. Dilihat dari sudut ilmu gizi, manfaat tiga guna antara lain membangun dan memelihara tubuh. Zat gizi mampu membantu pertumbuhan dari jaringan tubuh manusia. Pembentukan sel tersebut diperlukan untuk membangun bagian-bagian tubuh, misalnya otot, tulang, darah, otak, dan organ-organ tubuh lain. Selain untuk pertumbuhan, pembentukan sel-sel baru diperlukan pula untuk mengganti bagian tubuh yang rusak atau hilang agar tubuh tetap sehat. Memberi tenaga kepada tubuh. Manusia hidup harus dapat bergerak. Gerakan dapat berupa gerakan yang nyata seperti berjalan, mengangkat benda, makan, minum, dan lain-lain. Mengatur proses pali tubuh. Agar tubuh dapat berfungsi dengan baik, berbagai fungsi pali dalam tubuh harus diatur dan dikoordinasikan. Misalnya, proses peraturan suhu tubuh agar tetap normal, proses pembekuan darah bila terjadi pendarahan, mengatur keseimbangan asam dan basa dalam tubuh, pembentukan zat pelindung guna menjaga tubuh dari serangan penyakit atau zat yang membahayakan. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih untuk kelompok A. Beri terus untuk kelompok A. Oke, jadi berdasarkan hasil diskusi dan penyampaian dari rekan-rekannya, kemudian dari kelompok ya, terkait dengan permasalahan yang sudah ditemukan pada materi ini atau pola makanan sehat bergizi seimbang ini, tinggal nanti kalian membuat resume dan nanti Pak memberikan penilaian atau untuk melakukan penilaian tugas ya, pengetahuannya. Nah, jadi tugasnya di sini nanti ada bentuk soal esai dan soal pilihan ganda. Nah, nanti ada Pak bagikan, kalian tulis di buku latihannya apa-apa saja yang harus kalian tulis, jawab, dan kalian kerjakan ya. Jadi ada dua penilaian. Ada yang pertama nanti penilaian tugas pengetahuan dan penilaian tugas keterampilan. Nah, kalau untuk penilaian sikap nanti Pak nilainya kalian dari cara kalian melakukan atau mengikuti diskusi, kemudian menyampaikan dan berada di kelas ini, sopan, kemudian disiplin ya, tidak ribut, termasuk itu. Ya, yang terakhir tadi yang sudah disampaikan oleh kelompok A, isi piringku. Nah, di sini digambar juga Pak jelaskan, ada isi piringku. Nah, ya, lihat poster gambar ini. Isi piringku di sini ada makanan yang harus kalian makan. Mulai dari ada makanan pokok, nasi, ya, jagung, gandum, kemudian lauk pauknya di sini ikan, ya kan?
sayur-sayurannya, ada kangkung, bayam, kol dan sebagainya. Terakhir itu ada buah-buahan. Jelas sampai sini? Kalau jelas, alhamdulillah Pak rasa untuk diskusinya sudah sangat baik ya. Tinggal nanti berarti di akhir ini kalian kembali ke duduk asal. Kalian mengerjakan soal yang Pak sampaikan. Nanti Pak sampaikan, Pak tampilkan, kalian mengerjakan soalnya. Jelas ya? Oke, silakan kembali ke tempat asalnya. Kita melakukan penilaian. Sekarang sudah kembali ke tempat duduknya. Sekarang kalian keluarkan buku tulisnya, buku latihan. Pak kasih latihan soal, esai 5 soal saja. Ini terkait dengan pemahaman kalian materi tadi yang sudah kita diskusikan. Kalian sebenarnya tinggal penyalin saja ini. Nah, kalau masih ada yang salah juga, nah kelewatan nanti ini ya. Semoga tuntas semua. Sudah dari soal esai, nanti ada soal pilihan ganda. Langsung jawab. Pak bacakan, nanti kalian langsung jawab. Jelas? Nah, sekarang silakan kalian tulis soal esai ini. Buku latihannya. Ya, sekarang sudah tadi yang latihan soal esai. Sekarang pilihan ganda nih ada nih. Tinggal kalian sebutkan saja, langsung tulis di buku latihan jawabannya. Apakah A, B, C atau D? Ya. Sambil Pak nanti bacakan, kalian sebutkan atau kalian tulis di buku latihannya. Yang pertama, zat yang diperlukan oleh tubuh dan berasal dari makanan itu disebut. Silakan jawab. A, B, C atau D jawabannya. 2. Zat gizi makanan yang berfungsi sebagai zat tenaga adalah apa? A, B, C atau D? Sudah siap? Ya, kalau siap bacakan. Yang pertama, soal pilihan ganda tadi, nomor 1 A. Lihat jawabannya. Ya, sekarang Pak koreksi ya. Yang hasil kalian tadi tinggal Pak lihat, masukkan nilainya. Gita D. Nah. Baiklah, jadi sudah tadi Pak lihat dari hasil kerja kalian ya, tinggal nanti tugas keterampilannya yang belum ya. Pak tunggu nanti sampai jam balik kalian mengumpulkan tugas keterampilan dari semua ya. Itu untuk nilai keterampilan. Kalau nilai pengetahuan tadi alhamdulillah setelah Pak lihat nilai tadi semuanya tercapai KKM-nya. Alhamdulillah, arti ada lebih baik. Setelah melihat video, kemudian kalian ada Pak sampelkan gambar di sini, sepertinya ada lebih contekannya, paham jadinya. Baiklah, untuk di tahap akhir ini Bapak akhiri ya pertemuan kita pada pagi hari ini. Kemudian apa-apa yang Pak sampaikan tadi mudah-mudahan kalian bisa melaksanakannya, mengerjakannya, memahaminya, dan untuk persiapan di latihan soal di minggu depan ya. Jadi Bapak akhiri pertemuan kita pada pagi menjelang siang ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.